Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Abah Sudarman Channel. Pemirsa, kali ini Abah akan membahas lain dengan yang lain, artinya lain waktu, tapi tetap ada sesuatu yang diulangi. Abah akan menjelaskan sekarang karena banyak pemirsa yang usul saran melalui telepon, melalui ke admin dan sebagainya, bahwa penjelasan tentang naga berbadan manusia pada waktu penayangan video yang terdahulu suaranya tidak jelas ya. Memang kurang jelas karena mic-nya pada waktu itu ya kurang bagus lah. Mudah-mudahan kali ini akan lebih memperbaiki dan lebih memperjelas suara dan memperjelas apa yang perlu dijelaskan. Pemirsa sekalian, sebelum Abah melanjutkan penjelasan ini, jangan lupa like, comment, and share serta subscribe, terutama untuk subscribe yang banyak karena subscribe itu gratis. Tolong sarannya, terima kasih sarannya yang telah Abah terima terdahulu, bahwa komennya maupun share-nya serta subscribe-nya lebih demi kelancaran dan majunya video-video Abah yang tampilkan. Bahwa dengan adanya komen-komen pemirsa yang terdahulu bahwa betul setelah Abah telusuri bahwa memang itu adalah suaranya kurang jelas dan penjelasan pun kurang berkenan. Makanya sedangkan yang perlu dijelaskan mungkin pemirsa membutuhkan informasi yang lebih jelas tentang barang yang Abah dapatkan terdahulu. Pemirsa, Abah mendapatkan barang ini di suatu tempat karena sebelumnya Abah berkeliling ke beberapa gunung ziarah. Pertama Gunung Gede yang ada di Kabupaten Cianjur. Orang pada tahu Gunung Gede. Abah jalannya melalui Cibodas dan menuju ke atas pos 1, pos 2, pos 3 dan Curug Ciberem waktu berbatasan dengan Gunung Gede dengan Gunung Pangrango. Nah di situ Abah sementara sholat dan banyak sambil makan-makan. Terus pergi ke Gunung Polosari yang ada di Pandeglang. Di situ Abah juga ziarah ke Cirebon Hilir yang pada waktu itu juga dijelaskan bahwa Cirebon Hilir ada Batu Korsi di Pandeglang, di Cibanten, Cirebon Tengah ada di Jatiluhur, dan Cirebon Gerang ada di Cirebon. Nah, tapi semuanya Cirebon itu ada di bawah pimpinan Sunan Syarif Hidayatullah Cirebon. Abah di situ juga mendapatkan sesuatu dan mungkin tidak tahu ini ngikut dari mana, dan juga setelah itu Abah juga pergi ke daerah Sancang, nah, daerah-daerah lainnya, dan ternyata ini barang ini mengikuti terus. Nah, setelah Abah kaget kenapa yang ngikuti terus, dan Abah ambil. Dan ternyata dia juga mau menyerahkan diri karena dia mau minta tolong sebetulnya. Berpuluh-puluh tahun, mungkin 100 tahun, si barang ini, naga berbadan manusia ini, ia diantar ke Abah itu dengan dari Eyang Rangga Sakti dari Gunung Gede. Ternyata barang ini, naga berbadan manusia ini dari Gunung Gede, dan Eyang Rangga Sakti mungkin minta tolong juga supaya rantai yang ada melilitti lehernya minta dibukakan karena ini berkeliling kemana-mana
mungkin belum ada waktunya, belum tepat waktunya atau belum jodohnya untuk rantai ini dibukakan di lehernya itu. Apa? Kenapa ini rantai melelet di lehernya? Nanti Abah insya Allah akan bukakan, akan dijelaskan lebih rinci. Abah akan jelaskan dulu ini bahwa naga berkepala manusia ini berasal ternyata ini dari Bali. Dia dari Bali dan dia beragama Hindu-Buddha. Karena pada waktu itu di Indonesia belum ada agama Islam. Jadi yang ada dulu itu di Indonesia ini Hindu Bali, Hindu atau Buddha. Nah, makanya dia mencari ilmu ke arah situ. Karena menurut dia ilmu yang paling tinggi adalah iman kepada dua makhluk yang ada di daratan. Satu daratan yang ada di darat, satu daratan yang ada di lautan. Di darat dikuasai sama harimau, dan di lautan dikuasai oleh naga. Nah, mungkin ini dia mengambil ilmunya dari naga yang ada di lautan. Kalau kita telusuri bahwa negara di daratan, binatang yang ada di harimau itu dikuasai sama Abu Saman, dan di daratan, di lautan adalah Saifun Najar. Itu di bawah nabinya Nabi Ilyas. Karena kalau kita telusuri ke awal, setiap nabi lahir, yang nabi-nabi yang punya sejarah di perjalanan agama Islam, mulai Kangjeng Nabi Muhammad SAW lahir, diikuti dengan walinya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Diikuti lagi dengan Nabi Musa, Syekh Dzulkarnain walinya, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Syekh Ashraf kalau nggak salah, Nabi Ibrahim, Syekh Luqman. Nah, Nabi Nabi Ilyas adalah Syekh Abu Saman dan Syekh Saifun Najar. Abu Saman adalah menguasai daratan yang ada di darat. Syekh Saifun Najar menguasai daratan yang ada di lautan, yaitu naga ini. Nah, ini dia punya nama tersendiri. Insya Allah nanti sekarang juga udah ada izin bahwa namanya bisa dijelaskan kepada pemirsa. Dia entah dari mana ini diikat rantainya oleh siluman balai rantai namanya. Dan lari kemana-mana diminta tolong supaya rantainya dibuka. Ternyata dia larinya ke Gunung Gede. Di Gunung Gede mungkin bertapa mungkin, dan tidak ada yang bisa menyelesaikan. Dan dari Gunung Gede ada yang Rangga Sakti mengantarkan ke Abah, mempertemukan ke Abah bahwa ini mohon dibuka. Ternyata begitu dibuka, begitu datang dipertemukan bahwa betul ini adalah diikat sama siluman balai rantai. Dan Abah berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya rantai yang ada di leher naga ini copot. Nah, setelah copot, ini Abah dia nanyakan, kenapa orang lain nggak bisa, bahwa dukun-dukun dia udah temui di Hindu-Buddha nggak bisa, ini kok bisa dibuka dengan mudah katanya. Ilmu apa itu? Abah tanya, untuk membuka ini hanya satu, dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah itu? Dia tanya. Ya, Abah jawab bahwa Allah itu yang menjadi raja. Raja di dunia ini, raja dohir, raja batin, raja dunia, raja akhirat, dan raja yang membuat kita semua. Yang menciptakan alam dohir batin, termasuk kalian juga, manusia juga, yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau jelaskan. Apa Allah itu dan sebagainya? Kenapa? Bacaan apa? Kata bilang kita itu adalah umat Islam.
Apa itu Islam? Islam adalah agama yang selamat. Gimana cara menuju ke sana? Menuju ke sana harus membaca syahadat dulu. Nah, dia mencoba untuk bersyahadat dan ternyata dia malah menjadi kekuatannya lebih kuat, lebih tinggi. Sehingga si siluman Balerante itu dia kejar dan dia kalahkan. Dan setelah itu Abah ini ngabdi ke Abah sendiri. Abah tanya, apa kamu punya nama? Iya, katanya, aku punya nama. Namaku Datuk Batara Guru Naga Sakti. Ini namanya itu. Dia dulu berbadan ular, badan ular berkepala setengah manusia, setengah ular. Waktu asli sebelum dia iman. Setelah iman, dia berubah. Dan waktu ini diambil oleh Abah, ini waktu itu belum iman. Dan makanya wujudnya seperti ini. Dan dia sekarang wujud yang sekarang, dia pakai wujud manusia. Abah tanya, kenapa kamu badanmu diikat rantai? Dia menjawab, dia tahu bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia kuasai sekitar emas yang ada di dalam bumi, menurut dia bahwa aku bisa mengambilnya. Makanya menurut dia akan merusak simpanannya. Nah, jadi Abah tanya, apa kamu mampu untuk mengambil itu? Ya, katanya, aku mampu untuk mengambil itu. Tapi sampai saat ini juga beberapa minggu di Abah ini, Abah belum coba untuk mempraktekkan karena Abah nggak bisa dengan cara itu. Hanya barang ini pun datang karena dia mau diambil, bukan Abah bisa ngambil karena dia mau untuk datang ke Abah. Ya tinggal kita jemput sebetulnya, bukan mengambil, menjemput ini. Sehingga alhamdulillah barang ini sudah Abah di tangan Abah, bahwa sekarang dijelaskan bahwa seperti itulah keadaan barang ini. Dan ini barangnya ke ekornya dari Kuningan, dan kelihatannya secara badan ini ke atas ini terbuat dari emas 18 karat sepertinya. Nah gitu. Ini mungkin ada barang-barang lain lagi yang Abah dapatkan yang besarannya seperti ini, dan yang ada nongol, dan ada yang pernah Abah dapatkan tanpa dibuat konten karena cara pengambilannya udah tidak bisa dikontenkan gitu. Nah makanya ini Abah dulu Abah kemukakan dan jelaskan semampunya. Mudah-mudahan apa yang Abah tampilkan ini manfaat. Sekali lagi, namanya ini adalah Datuk Batara Guru Naga Sakti. Dia datang diantarkan sama yang Naga Sakti, ambil aja ini diantar dari Gunung Gede. Dan saudara pemirsa, apa lagi ya? Apa yang perlu dijelaskan tentang ini? Nah, ini dari Bali, dan kembali lagi Abah jelaskan, ini barang dari Bali dikejar-kejar, karena ya sambil dia diikat dengan rantai Bali rantai itu, dia dipegang sama siluman Bali rantai. Dan setelah lepas, Bali rantainya malah justru dikejar dan dia larinya ke dalam bumi menurut dia. Gitu. Adapun kata Abah, kesenangan apa kamu kalau cara itu? Dia memang mukakan juga dia senangnya bunga melati. Nah, saudara pemirsa sekalian, demikian Abah yang kemukakan tentang Datuk Batara Guru Naga Sakti ini, ular berbadan manusia. Hanya Abah sarankan bahwa ini adalah makhluk Allah yang tidak perlu disembah, tidak perlu dibesar-besarkan, diagung-agungkan, dihebat-hebatkan, karena yang lebih hebat adalah tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, jangan lupa sekali lagi like, share, and comment, serta subscribe. Apa? Dan serta tonton yang sering. Mudah-mudahan demi kelancaran dan majunya video konten ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.